Hidup bukanlah sekadar perjalanan tanpa arah. Setiap hari, setiap momen, kita berdiri di persimpangan jalan. Apakah kita memilih untuk bertumbuh, atau tanpa sadar mengulang pola yang sama? Sebagian besar orang hidup dalam keadaan otomatis, seolah berjalan di atas roda yang berputar tanpa henti. Mereka menjalani hari demi hari dengan rutinitas yang sama, respons yang sama, dan pola pikir yang tak berubah. Mereka berharap sesuatu di luar diri mereka akan berubah, entah itu keberuntungan, orang lain, atau keadaan. Namun, mereka lupa satu hal yang paling penting. Perubahan sejati hanya terjadi jika kita yang memilih untuk berubah. Bayangkan hidup sebagai sungai. Ada yang mengalir ke depan, mengikuti arus pertumbuhan, dan ada yang berputar di pusaran yang sama, tak pernah benar-benar bergerak. Mereka yang berkembang adalah mereka yang berani mempertanyakan keyakinan lama, menantang batasan yang dibuat sendiri, dan melangkah ke arah yang mungkin tak nyaman, tetapi penuh kemungkinan. Sementara itu, mereka yang terjebak seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam lingkaran yang sama, mengulang hari yang serupa dengan kemarin, bertahun-tahun tanpa perubahan yang berarti. Tetapi ada kabar baik, kesadaran adalah pintu keluar dari pola ini. Saat kita menyadari bahwa kita bisa memilih, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kita tak lagi hanya menjadi penumpang yang pasif, tetapi pengemudi yang menentukan kemana arah perjalanan ini. Namun, pilihan untuk berubah tidak selalu mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam diri, mengakui pola yang menahan kita, dan menghadapi ketakutan yang selama ini mengikat. Terkadang, ketakutan itu berbisik, bagaimana jika aku gagal? Atau, bagaimana jika aku meninggalkan zona nyaman dan ternyata dunia luar lebih menakutkan? Tapi pertanyaan yang lebih penting untuk ditanyakan adalah, apakah aku benar-benar ingin menghabiskan hidup dengan cara yang sama, tanpa pernah tahu bagaimana rasanya berkembang? Ketika kita memilih untuk tumbuh, kita memilih untuk keluar dari autopilot. Kita mulai mempertanyakan cerita yang selama ini kita percayai tentang diri kita sendiri. Apakah benar kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup kuat? Kita mulai membuka mata terhadap kemungkinan baru, menemukan cara baru untuk menghadapi tantangan, dan akhirnya menciptakan hidup yang tidak hanya diisi dengan pengulangan, tetapi dengan makna. Hidup selalu memberi kita dua pilihan, tetap berada di tempat yang sama, atau bergerak maju. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan itu adalah diri kita sendiri. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa dunia tidak adil. Seakan-akan semesta bersekongkol untuk menjatuhkan kita, menghadirkan masalah tanpa henti, dan merenggut kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik kita. Dalam kondisi ini, kita merasa tak berdaya, seperti daun yang terombang-ambing oleh angin kehidupan, tanpa kendali atas arah atau tujuan. Pikiran kita dipenuhi pertanyaan yang sama berulang kali. Kenapa ini selalu terjadi padaku? Kenapa hidup begitu sulit? Kenapa orang lain bisa bahagia, sementara aku terus menderita? Dalam lingkaran ini, kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu, membentuk keyakinan bahwa dunia luar adalah sumber penderitaan kita. Orang-orang yang hidup dalam pola ini seringkali tak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam jeratnya. Mereka menganggap penderitaan mereka nyata, mutlak, dan tidak bisa dihindari. Mereka melihat kesulitan sebagai sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang terjadi kepada mereka, bukan sesuatu yang bisa mereka ubah. Akibatnya, mereka hidup dalam perasaan tak berdaya, menunggu keajaiban, atau perubahan dari luar yang mungkin tak pernah datang. Yang lebih berbahaya, semakin seseorang percaya bahwa hidup melawan mereka, semakin nyata keyakinan itu. Mereka menemukan bukti di mana-mana, kesalahan kecil diperbesar, kegagalan dilihat sebagai kutukan, dan keberhasilan orang lain menjadi pengingat pahit bahwa mereka sendiri terjebak. Mereka menyalahkan orang lain, keadaan, bahkan takdir, tanpa menyadari bahwa keyakinan merekalah yang menciptakan realitas tersebut. Tetapi ada sesuatu yang harus disadari. Selama kita meyakini bahwa kita adalah korban, kita akan terus hidup dalam penderitaan.
Selama kita terus melihat diri sebagai orang yang dikalahkan oleh keadaan, kita akan tetap terjebak dalam rantai yang sama. Namun, bayangkan jika ada jalan keluar. Bayangkan jika kita menyadari bahwa kita tidak harus tetap dalam pola ini. Bahwa mungkin, hanya mungkin, penderitaan ini bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena kita belum berani mengambil kembali kendali atas hidup kita. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku, tetapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan lagi, siapa yang harus disalahkan, tetapi, bagaimana aku bisa mengubah cara pandangku? Memang, butuh keberanian untuk keluar dari mindset korban. Butuh kesadaran untuk melihat bahwa bukan dunia yang menahan kita, tetapi cara kita melihat dunia. Tetapi begitu langkah pertama diambil, sekecil apapun, kita mulai menyadari bahwa kita tidak selemah yang kita kira. Dan dari situlah perubahan dimulai. Setelah sekian lama merasa tak berdaya, ada satu momen ketika kesadaran mulai menyelinap masuk. Mungkin sebuah buku, percakapan yang menggugah, atau kejadian yang membuat kita bertanya, apakah hidupku harus selalu begini? Disinilah perjalanan baru dimulai. Kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya korban keadaan, melainkan pencipta realitas kita sendiri. Untuk pertama kalinya, kita melihat kemungkinan bahwa hidup bisa berubah jika kita yang mengubahnya. Kita mulai menggali ilmu tentang pola pikir positif, hukum tarik-menarik, dan bagaimana alam semesta merespons energi yang kita pancarkan. Kita belajar bahwa tindakan yang tepat, dipadukan dengan keyakinan yang kuat, dapat membawa kita menuju impian yang selama ini terasa jauh. Dunia yang tadinya abu-abu kini penuh warna. Kesempatan bermunculan, motivasi menyala, dan untuk pertama kalinya kita merasa, aku bisa mengubah hidupku. Dengan penuh semangat, kita menetapkan tujuan besar. Kita bekerja keras, membentuk kebiasaan baru, mengisi pikiran dengan afirmasi, dan mengejar kesuksesan dengan segala daya yang kita miliki. Kita merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan peta menuju harta karun. Namun, di balik euforia itu, muncul tantangan baru. Kita mulai terobsesi dengan hasil. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, ingin mengendalikan setiap detail dalam hidup, dan takut jika ada hal yang melenceng dari harapan. Setiap kegagalan kecil terasa seperti ancaman besar. Kecemasan mulai merayap masuk. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Disinilah banyak orang terjebak. Mereka menggantikan ketidakberdayaan dengan ilusi kendali. Mereka berpikir bahwa jika mereka cukup bekerja keras, cukup berpikir positif, cukup memaksakan keinginan, maka segalanya akan berjalan sempurna. Tetapi dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Kelelahan pun datang. Kita merasa selalu berjuang, selalu harus menciptakan hasil, seolah jika kita berhenti sejenak, semuanya akan runtuh. Ketakutan kehilangan kendali mulai menggantikan kegembiraan awal. Lalu muncul pertanyaan yang mengubah segalanya. Apakah aku benar-benar menikmati perjalanan ini, atau aku hanya sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu mendefinisikan kebahagiaanku? Di titik ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, terus berlari tanpa henti dalam perlombaan tanpa akhir, atau belajar sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa ada cara lain untuk hidup, sebuah cara yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan aliran kehidupan. Kita mulai menyadari bahwa meskipun kita memiliki kekuatan untuk menciptakan, tidak semua hal harus dipaksakan. Bahwa kendali sejati bukanlah tentang memegang erat segala sesuatu, tetapi tentang mengetahui kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Dan dari kesadaran ini, kita mulai melangkah ke tingkat berikutnya. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk mengendalikan hidup, kita mulai merasakan kelelahan yang aneh. Rasanya seperti mendayung melawan arus yang tak pernah berhenti mendorong ke arah yang berlawanan. Semakin kita berusaha menggenggam, semakin banyak yang terlepas dari tangan kita. Semakin kita ingin memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, semakin sering kita dihadapkan pada kejutan-kejutan tak terduga. Di titik ini, muncul pertanyaan yang menggema dalam hati. Apakah hidup memang harus sesulit ini?
Dan untuk pertama kalinya, kita berhenti. Kita mulai melihat kenyataan yang selama ini terlewat, bahwa dunia tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, dan upaya kita untuk menjadi penguasa mutlak atas hidup justru menjadi sumber penderitaan. Kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang kita kejar ternyata rapuh, mudah goyah karena perubahan di luar kendali kita. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pencapaian, lalu apa yang terjadi saat pencapaian itu sirna? Jika ketenangan kita bergantung pada segala sesuatu berjalan sesuai harapan, lalu bagaimana kita bisa tenang saat hidup membawa kita ke arah yang berbeda? Disinilah kebijaksanaan sejati mulai tumbuh. Alih-alih terus bereaksi terhadap dunia luar, kita mulai berlatih untuk mengamati. Saat kemarahan muncul, kita tidak langsung tenggelam di dalamnya. Saat ketakutan menyapa, kita tidak langsung menyerah kepadanya. Kita mulai melihat bahwa ada jarak antara diri kita yang sejati dan pikiran serta emosi yang datang silih berganti. Kita belajar bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus selalu diperjuangkan, melainkan sesuatu yang juga bisa kita percayai. Seperti sungai yang mengalir tanpa ragu menuju laut, ada ritme alami dalam hidup yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita kendalikan. Dan ketika kita berhenti melawan, kita mulai menyadari bahwa seringkali hidup membawa kita ke tempat yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Menyerahkan diri bukan berarti menyerah. Ini bukan soal pasrah tanpa usaha, melainkan melepaskan kebutuhan untuk selalu mengontrol segalanya. Kita tetap memiliki niat, tetap memiliki tujuan, tetapi kita tidak lagi membiarkan kegelisahan dan ketakutan menguasai perjalanan. Dan anehnya, justru di saat kita belajar untuk percaya, hidup mulai mengalir dengan lebih ringan. Beban yang selama ini menekan dada perlahan menghilang. Kegelisahan yang dulu selalu hadir kini hanya menjadi gema yang perlahan memudar. Kita tidak lagi terobsesi dengan memastikan hasil. Sebaliknya, kita hadir sepenuhnya di setiap langkah perjalanan. Kita menikmati proses, bukan sekadar mengejar tujuan. Dan di saat kita benar-benar melepaskan, sesuatu yang ajaib terjadi. Hidup mulai bekerja sama dengan kita, bukan melawan kita. Hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah kisah yang terus berkembang, dengan bab-bab yang ditulis oleh keputusan, kesadaran, dan keberanian kita untuk berubah. Dan dalam perjalanan ini, ada dua jalan utama: tetap terjebak dalam pola lama, atau melangkah ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kita semua, tanpa terkecuali, pernah berada dalam lingkaran penderitaan. Pernah merasa seperti korban keadaan, seperti dunia ini tidak adil, dan hidup terus-menerus melawan kita. Kita juga pernah merasakan dorongan untuk bangkit, mengambil kendali, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, kita juga menyadari bahwa kendali yang berlebihan justru melahirkan ketakutan baru, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kegagalan. Lalu, datanglah tahap yang paling membebaskan, menerima bahwa hidup tidak selalu harus dikendalikan, dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bekerja bersama kita, bukan melawan kita. Kesadaran adalah kunci untuk keluar dari siklus yang terus berulang. Begitu kita menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi lebih oleh bagaimana kita menafsirkan dan meresponsnya, segalanya mulai berubah. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita hidup dalam pola yang sama? Berapa banyak hari yang telah kita lewati dengan mengulang cerita lama yang sama, keluhan yang sama, rasa takut yang sama, keraguan yang sama? Berapa banyak kesempatan yang telah kita abaikan hanya karena kita takut keluar dari zona nyaman? Hidup tidak akan berubah sampai kita yang berubah. Perubahan tidak terjadi dalam sekejap, tetapi dimulai dengan satu keputusan sederhana. Aku tidak ingin terus hidup seperti ini. Dari sana, kita mulai membangun kesadaran. Kita mulai mengamati pikiran kita, memahami pola-pola yang mengikat kita, dan perlahan melepaskannya. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk bangkit. Tidak ada yang bisa menarik kita keluar dari kegelapan jika kita sendiri masih ingin bertahan di sana. Kesadaran harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita memilih untuk bangkit, segalanya mulai terasa berbeda.
Beban yang dulu terasa berat mulai terasa lebih ringan. Kesulitan yang dulu tampak menakutkan kini menjadi pelajaran yang bisa dihadapi. Hidup bukan lagi sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian, tetapi sesuatu yang bisa kita jalani dengan lebih bijaksana dan lebih damai. Jadi, inilah ajakan terakhir, beranilah untuk sadar. Beranilah untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru. Beranilah untuk melepaskan cerita lama yang tak lagi melayani kita. Beranilah untuk mengambil langkah pertama, meskipun kecil, menuju versi terbaik dari diri kita. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang menemukan kebahagiaan di masa depan, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk hidup saat ini. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.